Baik, selanjutnya ke pembahasannya selanjutnya yaitu mengenai Marxisme. Mengenai Marxisme yang pertama yaitu tentang pemikiran dasar Karl Marx. Pemikiran dasar Karl Marx yang pertama yaitu kerja dan keterasingan manusia. Menurut Karl Marx, dalam pekerjaan keterasingan manusia dibagi menjadi 4, yaitu keterasingan dalam hasil kerjanya, yang kedua keterasingan dari hasil produksi, yang ketiga keterasingan dari sesama manusia, yang keempat keterasingan dari spesiesnya. Kemudian masyarakat berkelas dan pembagian kerja. Menurut pandangan Karl Marx, dalam pembagian kerja tidak ada kelas-kelas. Jadinya dalam pembagian kerja itu tidak terdapat kelas-kelas. Menurut Karl Marx, pekerjaan yang dilakukan secara terpaksa merupakan sebuah perbudakan. Kemudian yaitu materialisme dialektik dan historis. Dialektik terjadi ketika gerak maju dari taraf rendah ke taraf yang tinggi menggunakan pertentangan dan juga persatuan. Selanjutnya yaitu perjuangan kelas dan negara. Menurut Karl Marx, seharusnya negara merupakan lembaga yang mampu menciptakan kedamaian keteraturan bagi setiap orang. Namun pada kenyataannya keteraturan dan perdamaian itu hanya untuk kelas-kelas tertentu saja. Selanjutnya yaitu teori tentang ekonomi dan ideologi. Menurut Karl Marx, kapitalisme adalah sistem pemerasan dan perbudakan. Sebagai contoh, budak yang upahnya tidak diberikan sesuai dengan nilai yang sesungguhnya. Maksudnya kan kadang itu budak dipekerjakan selama kadang 12 jam sampai 16 jam. Namun hasil yang atau upah yang diberikan itu tidak sesuai dengan banyaknya jam kerja yang dilakukan oleh buruh tersebut. Selanjutnya yaitu jalan menuju komunisme. Menurut Hoek, tahun 1995 ada 6 jalan untuk mencapai komunisme, yaitu yang pertama, mencapai kemenangan politis di mana kaum buruh melancarkan revolusi untuk menghancurkan masyarakat kapitalis. Yang kedua yaitu mendirikan pemerintah peralihan atau transisi yang pemerintahan diktator proletariat. Yang ketiga yaitu melancarkan proses nasionalisasi alat-alat produksi. Yang keempat, bersamaan dengan langkah ketiga dilakukan pembersihan terhadap musuh-musuh revolusi. Yang kelima, muncullah tahap awal komunis yang berlaku prinsip besarnya upah diukur dengan prestasi kerja. Yang keenam, melalui beberapa tindakan ekonomis yang terperinci maka sampailah fase terbentuknya masyarakat komunis penuh. Kemudian yaitu dampak Marxisme terhadap Eropa. Adanya Marxisme memiliki dampak terhadap Eropa yaitu akhir abad ke-19 sebagian besar Eropa telah menjadi negara kebangsaan yang industrialis dengan sistem ekonomi liberalis kapitalis dan sistem politik.